Hai semuanya, kali ini saya akan membuat nastar yang lumer di mulut dan juga glowing ya. Di sini saya sudah siapkan nanas, selai nanas yang saya beli merek Royal. Ini harganya 33.000, saya beli di Tokopedia dan beratnya itu 500 gram ya. Selai ini akan saya bulat-bulatkan seukuran 3 gram ya. Tujuannya nanti agar lebih mudah memasukkan selainya ke dalam kulit nastarnya ya. Setelah selesai dibulat-bulatkan seperti ini, saya masukkan dulu ke dalam kulkas ya. Bahan-bahan untuk membuat kulit nastarnya di sini kita butuhkan tepung terigu protein rendah atau kunci biru 270 gram, butter Wisman 100 gram, margarin merek Blue Band 100 gram, kuning telurnya aja 2 butir, maizena 25 gram, susu bubuk 30 gram, lalu gula halus 35 gram, dan yang terakhir garam sejumput aja ya, sedikit aja. Kemudian siapkan wadah. Di sini pertama saya masukkan mentega dulu ya. Lalu kemudian Wisman atau butternya. Lalu 2 buah kuning telur. Kemudian gula halus. Nah, gula halusnya di sini saya ayak dulu ya agar tidak ada yang bergerindil. Lalu garam sejumput. Kemudian aduk bahan tersebut sampai rata ya. Di sini saya hanya menggunakan whisk. Kalian juga bisa menggunakan sendok atau spatula. Yang penting sampai rata aja. Dan kalian harus pastikan bahwa mentega dan juga butter itu tercampur dengan rata ya, maksudnya tidak ada gumpalan, jadi harus lembut. Nah, berubah warna seperti ini ya, sampai berubah warna seperti ini, pokoknya sampai creamy. Selanjutnya setelah semua tercampur rata, kita tambahkan susu bubuk ya. Di sini saya juga mengayak untuk susu bubuknya. Kemudian masukkan juga tepung maizena. Nah, di sini juga harus diayak ya agar tidak ada gumpalan. Kemudian aduk lagi sampai rata, sampai semuanya tercampur. Kalau semuanya sudah tercampur rata, kemudian selanjutnya kita akan masukkan tepung terigunya ya. Di sini sama tepung terigunya saya ayak terlebih dahulu ya. Untuk memasukkan tepung terigu, kalian bisa lakukan secara bertahap atau bisa juga langsung ya seperti ini. Aduk sampai semua tepung terigu tercampur secara merata ya pada adonan. Jangan sampai ada yang menggumpal. Jika adonan sudah terlihat kalis seperti ini, itu artinya adonan sudah bisa dibentuk ya dan diisi dengan selai nanasnya. Untuk adonan kulit nastarnya ini saya akan timbang ya agar nanti hasil dari kue nastarnya itu ukurannya sama. Di sini untuk kulitnya saya timbang
sekitar 6 atau 7 ya, 6 atau 7 gram. Setelah ditimbang seperti ini semuanya, saya akan masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu ya, karena adonannya ini sangat lembek sekali. Nah, tapi kalau kalian mau langsung untuk membentuk dan mengisi dengan selai nanas juga bisa ya. Dan ini hasil adonan yang telah dimasukkan selama 30 menit di dalam kulkas ya. Teksturnya agak padat dan sedikit keras, tapi ini memudahkan untuk membentuk ya. Langsung saja kita isi adonan kulit nastarnya dengan selai nanas ya. Usahakan dalam membulatkan adonan nastarnya ini sampai teksturnya itu halus ya, seperti ini, agar nanti ketika dipanggang itu tidak retak atau pecah untuk kulit nastarnya. Setelah selesai dibulatkan seperti ini, selanjutnya kita akan panggang. Di sini saya menggunakan oven listrik dan saya panggang dengan suhu 110 sampai 120 derajat Celcius ya, selama 45 menit. Tapi tergantung juga suhunya dengan oven kalian masing-masing ya, disesuaikan saja. Ini setelah pemanggangan selama 10 menit, saya balik untuk loyangnya ya, agar matang nastarnya itu merata. Setelah pemanggangan selama 30 menit, saya pindahkan loyang yang pertama kali masuk ke rak paling bawah, lalu saya masukkan lagi loyang kedua di rak tengah ya, seperti ini. Dan ini hasilnya setelah pemanggangan selama kurang lebih 45 menit ya, warnanya kecoklatan seperti ini. Kemudian setelah nastarnya benar-benar dingin, kita siapkan bahan untuk olesannya ya. Di sini saya gunakan 2 kuning telur ayam biasa dan 1 kuning telur ayam omega ya. Saya gunakan 1 telurnya itu ayam omega karena agar warnanya itu bagus ya, nantinya ketika dipanggang itu tidak pucat. Dan usahakan kalian saring dulu untuk kuning telurnya ini ya, agar terpisah dari sisa lendir putihnya. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh minyak sayur ya, lalu aduk sampai rata seperti ini. Kemudian tambahkan setengah sendok teh susu kental manis ya, lalu aduk lagi sampai rata.
Untuk mengoleskan kuning telur ini, kalian bisa gunakan kuas yang lembut ya, seperti ini. Nah, kalian oles secara perlahan seperti ini, sampai rata ya. Karena nanti kalau tidak rata, itu akan kurang bagus saat dipanggang. Untuk pengolesan kuning telur ini saya akan lakukan sebanyak 2 kali ya. Ini adalah olesan yang pertama. Nanti setelah olesan pertama ini selesai, kita tunggu sampai benar-benar kering olesan pertama, baru kemudian kita olesi lagi untuk olesan yang kedua. Nah, di sini saya ganti kuas ya, untuk kuas yang lebih kecil, pakai kuas yang lebih kecil. Karena tadi kuas yang sedang itu agak susah untuk mengoleskan kuning telurnya. Lebih mudah jika kalian punya kuas yang lebih kecil seperti ini ya, karena ini bisa lebih rata untuk mengoleskan kuning telurnya. Nah, setelah selesai olesan pertama, kita tunggu sampai benar-benar kering ya. Setelah olesan pertama benar-benar kering seperti ini, ketika disentuh tidak menempel lagi kuning telurnya, kita lanjut untuk oles yang kedua ya. Oles semua permukaan sampai rata ya. Nah, ini perbedaan antara yang dioles 2 kali sebelah kiri dan sebelah kanan yang baru dioles 1 kali ya. Untuk yang sebelah kanan yang dioles 1 kali itu masih agak pucat warnanya, sedangkan yang sebelah kiri yang sudah 2 kali oles itu agak lebih terang warnanya ya. Setelah olesannya benar-benar kering seperti ini, baru kita bisa oven lagi ya untuk mematangkan kuning telurnya. Nah, di sini saya menggunakan oven listrik dengan api atas aja dengan suhu 110 derajat Celcius. Saya oven selama kurang lebih 25 menit. Dan ini hasilnya ya, setelah di oven kurang lebih selama 25 menit. Ini hasilnya setelah saya kemas ke dalam toples, hanya dapat 1 toples ukuran 500 gram dan 2 toples ukuran 250 gram, dan masih ada sisa berapa buah. Nah, ini kita akan timbang. Untuk yang toples kecil ini isinya 220 gram ya, sekitar 220 gram. Dan untuk toples besarnya ini sekitar 376 gram ya. Sekian hari ini kita membuat nastar lumer di mulut dan glowing. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan jangan lupa subscribe ya. See you next video.